Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Anggita Kalamatina. Pada bab ini kita akan bahas tentang mikrotik ACIS. Nah, di sini pertama kita akan membahas tentang metode akses mikrotik router OS, akses router baud menggunakan Winbox, menu host nama IP address pada Winbox, pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox, akses router virtual Pinet Lab dan Winbox, webfig dan quick chat, remote access telnet dan SSH, konsep serial console. Nah, pertama di sini kita akan bahas tentang metode akses mikrotik router OS. Di sini kita akan membahas berbagai akses mikrotik router OS. Jadi bagaimana sih mikrotik router OS itu bisa diakses, baik itu router OS maupun router baud. Jadi perangkatnya itu atau refresh bisa mempersiapkan mikrotik, lalu kita bisa install di PC, ataupun jika teman-teman itu ingin menggunakan real device atau perangkat aslinya, maka teman-teman bisa menggunakan perangkat router baud ya. Bisa kalian lihat contohnya itu pada mikrotik RB941 ya teman-teman. Untuk router baud ini itu memilih berbagai port ya teman-teman, yaitu ada 4 port. Nah, untuk port 1 ini bisa kita koneksikan ke internet atau ISP ya teman-teman. Lalu untuk port yang kedua, 3 dan 4 itu koneksi jaringan LAN teman-teman, yaitu jaringan lokalnya. Nah, untuk akses mikrotik kita itu menggunakan real device maupun router OS yang kita install di PC. Jadi di sini ada berbagai akses metodenya dan caranya untuk mengakses pun beragam. Di sini kita dapat menggunakan aplikasi seperti KeyBoard, serial console, remote server, SSH, Winbox, VTP, API, quick chat dan Fabric, Match, lokal, Winbox dan mikrotik TICAP. Kita bisa ambil contoh untuk memasang atau menanamkan mikrotik di komputer menggunakan router OS. Dia bisa mengakses melalui via KeyBoard ya teman-teman, menggunakan CL. Kebanyakan orang sekarang itu menggunakan Winbox ya teman-teman. Untuk mengakses Winbox pertama kali itu masuknya bisa menggunakan MAC address, lalu kita klik connect. Selanjutnya kalian bisa tanamkan IP address sehingga kalian dapat login menggunakan IP address ya teman-teman. Ketika kalian berhasil pertama kali akses mikrotiknya, maka akan ada informasi router OS default configuration ya teman-teman. Jadi nanti kalian remove saja. Jadi kita ingin melakukan konfigurasi mikrotik dari awal gitu. Selain menggunakan Winbox, kalian juga bisa menggunakan VTP ya teman-teman, yang mana fungsinya untuk mengambil data di mikrotik. Bisa juga API dan bisa juga menggunakan quick chat dan webfig yang berat HTTP begitu. Kemudian ada juga mikrotik app. Jika kalian mengecek mikrotik interface, byte-nya berubah secara real time-nya teman-teman, maka bisa menggunakan mikrotik app seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada akses virtual mikrotik Pinet Lab dengan Winbox. Pinet Lab alat emulator jaringan paket persiapan environment Pinet Lab yang sudah tersedia. Perangkat virtual mikrotik persiapkan aplikasi Winbox, lakukan koneksi antara ISP dengan router, connect virtual mikrotik router using Winbox. Nah, di sini pertama kalian buka Open Virtual Match. Terus kalian masukkan PINnya. Terus buka.
Terus kalian diisi nama kalian, setelah kalian, terus ini mau nyimpan kemana setelah kalian ya teman-teman. Lalu pencet import. Nah di sini kalian diisi loginya yaitu root. Terus enter, passwordnya yaitu pinet. Loh. Nah ini loginya itu root. Terus passwordnya pinet. Terus enter. Nah di sini kalian ketik upt unit lab wrappers unl wrapper terus strip a terus fit permissions terus enter. Nah kalau sudah, kita masuk ke Firefox. Nah ketik IP yang sudah ada ya teman-teman, yang tadi kita dapatkan. Lalu pencet enter. Nah di sini kalian login dulu ya teman-teman. Nah di sini kan kita kan udah buat ya teman-teman. Ini terus diaktifkan. Nah kalau parasi itu kalau udah tersambung itu hijau ya teman-teman, warna hijau di sini. Nah selanjutnya kita akan menjelaskan tentang akses router buat dengan Winbox. Cara paling mudah dalam mengakses dan mengonfigurasi router Mikrotik adalah menggunakan Winbox Real Device. Untuk aplikasi Winbox available on Windows terkait mods dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga antara router dan laptop dihubungkan menggunakan LAN. Available access by mesh and address user admin password play. Ini seperti ini ya teman-teman, karena Winbox saya tidak bisa karena di Winbox saya tidak bisa, ini contohnya. Nah contohnya ini ya teman-teman, ini contohnya Mikrotik. Terus ini dipencet terus lalu ke terminal lah. Nah ini terus kan terminal, terus udah menemukan IP address-nya, terus dimasukkan ke Winbox. Nah ini Winbox ya teman-teman, ini. Nah misalkan kita akan menjaga IP, terus ke IP, habis itu ke IP server ya teman-teman. Terus kalian klik ya teman-teman yang DHCP stop. Terus ini diganti ether ya teman, misalnya ether 2, terus langsung next. Ini biasanya saya menggunakan 192.1.1 ya teman-teman. Terus next, ini terus next, ini next, ini dikali 8.8, terus next, ini next, terus oke. Nah IP address ya teman-teman, lalu Quickjet Plus, terus kalian diisi 192.168, terus ini diganti, terus langsung oke ya teman-teman. Nah ini kan ke firewall ya teman-teman, lalu ini diganti teman-teman, langsung oke. Terus habis itu ke Activion itu diganti dengan Masquerade, terus langsung oke. Terus kalau udah terus kita akan mengeping ke PC kan, misal ada PC DK teman-teman, misalkan itu yang PC 1
yang PC1 itu mau diping ke PC2. Nah, terus yang ketiga, yang PC3 mau ping ke PC2. Nah, kalau PC2 itu nggak boleh langsungan di PC2, tapi dipindah ke PC1 ke PC2 ya teman-teman, nggak boleh di PC2. Nah, kalau tulisan Dora berarti berhasil ya teman-teman. Nah, remote access dan SH based on terminal command line interface. Sesuatu via teks atau CIL dapat dilakukan melalui SSH, Telcons, Terminal, Winbox, dan terminal web. Digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Untuk mengakses router via remote SSH atau /tel maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, WNSP, dan TC. Ini tadi yang kita dapat IP addressnya itu yang di sini teman-teman. Terus kita ini di aplikasi PuTTY ya teman-teman. Kalian ini mengkonfigurasikan dulu ya teman-teman. Ini itu mirip sama Winbox. Nah, ini ada serial console. Serial console digunakan apabila kita lupa, salah dan telah mendisable semua interface pada mikrotik. Serial console dibutuhkan saat kita menggunakan NIT install. Remote via serial console membutuhkan kabel DP9 atau konverter USB ke DP9. Menggunakan program Hyper Terminal Boot Router 115.200.bit8, Parity None, Stop Bit 1, dan Full Control None. Ini adalah kabel ya teman-teman. Nah, ini itu router OS, dan ini RJ45, dan ini kabel ya teman-teman. Oke, sekian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.